Anda diminta mengerjakan sholat, ibadah tadi, untuk menguatkan iman. Nah sekarang apa manfaat sholat itu? Tadi apa yang dimaksud dengan doa? Mana yang kedua? Ibadah. Masih ingat? Ibadah. Maka orang-orang yang ingin dikuatkan imannya oleh Allah, berkomentar para ulama hadis dalam bab ini, jika Anda ingin dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan merencanakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an seringkali kalimat ibadah dibuka dengan kata iman. Sebelum kata ibadah, iman dulu. Yuk kita mulai ya. Ibadah yang kita kerjakan tiap hari, 5 kali dalam sehari, 17 rakaat. Apa namanya? Salat. Kalimat salat pertama dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Itu kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Alladzina yu'minun. Iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu, wa yuqimunas salat. Tuh. Awas ya, perhatikan baik-baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Sebelum menyebutkan kalimat ibadah yaitu salat, Allah menyebutkan kalimat iman dulu. Apa korelasi iman dengan salat yang dimaksudkan di sini? Seakan-akan Allah ingin memberikan kode. Kalau iman Anda ingin kuat, iman Anda ingin meningkat, maka rencanakan ibadah-ibadah Anda tingkatkan. Kuantitas dan kualitasnya. Pertama, salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ada Al-Quran. Puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sebelum menyebutkan syiyam puasa disebutkan iman dulu. Jadi kalau membaca lewat hadis ini, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, kalau iman Anda ingin kuat, maka tunaikanlah ibadah-ibadah untuk menguatkan iman itu. Apa rincian ibadah ini? Tinggal cek dalam Al-Quran. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ibadah. Setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti ibadah. Allahu Akbar. Tabel sebentar ya. Doa berarti ibadah. Pertama, doa berarti iman. Kalau iman Anda ingin kuat, maka berdoa. Di antara doanya tadi dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, kalau iman Anda ingin kuat, maka tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah ini dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas iman, dalam meningkatkan iman kita kepada Allah, fokus, maka setiap ada kata iman dalam Al-Quran, itu selalu kemudian disandingkan dengan ibadah setelahnya. Apa detailnya? Keluarkan semua kata iman dalam Al-Quran, maka turunkan semua pekerjaannya. Itu pasti bentuknya ibadah. Baik, apa turunannya? Yuk lihat satu-satu. Satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Salat. Mimma razaqnahum infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Teman-teman sekalian, Al-Quran. Yang diwahyukan pada Nabi, Al-Quran. 4. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada puasa. Terus sampai ke bawah. Fokus. Pekerjaan-pekerjaan ini, kalau kita lakukan dengan baik, lakukan ibadah ini, maka secara otomatis, kata Nabi, perhatikan melalui uraian hadis ini pada bagian yang kedua, secara otomatis orang-orang yang sering berlatih meningkatkan ibadah ini, maka secara otomatis akan berpengaruh pada penguatan imannya. Kalau sudah imannya menguat, maka akan berubahlah semua aktivitas pekerjaan yang dikerjakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Masih ingat konsep di awal tadi? Kalau orang punya iman, ada sinyal dalam hatinya, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hidung, masuk ke mulut, sampai ke ujung kaki. Jadi kalau imannya sudah kuat, betul-betul kuat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Telinganya mendengar yang baik, kakinya melangkah pada yang baik. Nah, semua kebaikan yang dikerjakan oleh iman, itu secara singkat disebut dengan amal soleh namanya. Grafiknya ke sini. Kerjakan ibadah, iman meningkat. Kalau iman sudah meningkat, sudah kuat, maka semua pekerjaan kita, aktivitas kita, akan berubah menjadi baik, dan kebaikannya langsung diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan baik yang dicintai diridhoi oleh Allah, maka namanya hanya satu dalam Al-Quran, amal saleh. Saleh.
Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat amal soleh dalam Al-Quran, itu diawali dengan kalimat iman, disandingkan. Buka Quran surah 103, surah Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihat. Bagaimana bisa amilus solihat? Amanu. Jadi kalau iman kitanya kuat, otomatis kemudian seluruh tubuh kita ini, perangkat hidup kita akan beramal soleh. Ya, iman kita kuat, tangan beramal soleh, rajin memberi, kan? Kaki beramal soleh, melangkah pada tempat-tempat yang baik. Lisan beramal soleh, berkata-kata yang mulia. Mata beramal soleh, melihat pada yang baik-baik. Nah sekarang, untuk menjadi seperti itu bagaimana? Supaya mata soleh, telinga soleh, lisan soleh, kaki soleh. Bagaimana caranya? Maka latihan yang kedua, setelah kita berdoa tadi, maka berlatihlah memperbanyak menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hasil ibadah ini yang akan berdampak pada kesolehan kita. Contoh, tadi ibadah yang pertama apa? Salat kan? Apa tujuan salat? Ya. Tujuan salat itu selesai, membuat kita soleh. Jadi orang soleh, semuanya baik. Sumber kebaikan itu, awas, jika terbebas dari dua hal. Kalau dua hal ini hilang dari tubuh kita, maka selesai. Yang tersisa cuma soleh saja. Dua ini, satu fahsya, dua mungkar. Satu fahsya, dua mungkar. Anda diminta mengerjakan sholat, ibadah tadi, untuk menguatkan iman. Nah sekarang apa manfaat sholat itu? Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kata Allah, sebelum Anda ini belajar sholat, belajar dulu, pahami bacaan sholat, pahami gerakan-gerakannya, lalu tunaikan sholat. Kenapa saya perintahkan kamu sholat? Teruskan ayatnya. Innas sholata tanha anil fahsya. Sungguh, sholat itu kalau benar ditunaikan, belajarnya benar, bacaannya benar, pekerjaannya benar, kata Allah akan menghilangkan dua sumber keburukan dalam dirimu. Satu fahsya, dua mungkar. Lihat korelasinya. Perhatikan dari apa yang saya buat tadi. Ibadah, iman meningkat. Iman meningkat, amal soleh muncul. Bagaimana pembuktian korelasi antara ibadah dengan amal soleh? Tujuan dari ibadah. Orang yang sholatnya benar, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu, maaf ya, keburukan yang bersumber dari nafsu, syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, kotor-kotor itu fahsya. Makanya orang fahsya, sholat itu pasti bermasalah. Pasti itu. Ya, jangankan sholat sendirian, ya, jadi bahkan jadi imam pun itu nggak bisa. Ya, nggak boleh misalnya dalam kondisi yang normal ada orang terkena perbuatan fahsya, homo jadi imam, itu nggak bisa. Ya, karena akan berpengaruh bukan hanya pada dirinya, pada jamaah akan berdampak. Ya, orang biasa takbir biasa, Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang fahsya masih sholat, aneh itu. Aneh. Ya, tapi berita baiknya berarti hidayah Allah masih ada pada dirinya. Homo sholat misalnya, itu masih dapat hidayah untuk dia berubah. Mumpung masih ada. Sebab kalau nggak ada sama sekali itu yang bahaya. Lesbi sholat misalnya, ya, nah itu masih ada hidayah. Itu sebetulnya petunjuk Allah supaya dia sujud. Minta dalam sujud supaya penyakitnya dihilangkan oleh Allah. Minta, karena salah dia bergaul di tempat yang salah. Kan itu nggak muncul tiba-tiba. Nggak muncul tiba-tiba, ada pengaruh lingkungan, ada pengaruh pergaulan. Minta kepada Allah yang menguasai kita untuk menyembuhkan dia. Lalu dia berikhtiar kuat untuk keluar dari dunia itu. Jelas ya? Ini perhatikan bagannya baik-baik tuh. Perhatikan bagannya. Imannya kuat, maka dampaknya kepada amal soleh. Latihannya lewat ibadah. Karena itu semua tujuan ibadah itu amal soleh. Wah, demi Allah saya katakan, kalau semua penduduk Indonesia ini, sekitar 240 juta sekarang, kurang lebih, semua sholat, selesai. Selesai lah. Semua kemungkaran nggak akan ada. Ya, aduh Allahu Akbar. Polisi kerjanya enak banget itu. Nggak ada maksiat. Kemungkaran nggak ada. Kemungkaran nggak ada. Mungkar itu perbuatan yang diinisiasi oleh nafsu perut dan akal. Akalnya bermaksiat, perutnya bermaksiat. Kepentingannya itu. Ya, manusia biasa makannya nasi, sekarang sudah makan aspal. Makan pohon, makan asap gitu kan. Ini saking nafsunya nggak bisa dikontrol. Padahal kalau sholatnya benar, itu bisa selesai masalah-masalah itu. Ya sekarang orang ke pengajian ya kadang-kadang bermaksiat. Berapa banyak orang pengajian ngajinya benar? Ada yang disasarnya sendal, ada yang kotak infak gitu kan.
Ya macam-macam. Ada yang di jalan dasar, ya polisi menunaikan tugas biasa aja. Oh berhenti, berhenti. STNK ada Pak. SIM ada. Baik. Anda tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa Anda lewat saja? Saya nggak tahu ada Bapak. Macam-macam lah pokoknya.